Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jackmania? Ketemu lagi sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai pertandingan lawan Persebaya. Sebetulnya niatnya ngomongin pertandingan, tapi sayang seperti kita tahu semua pertandingannya ditunda. Nah sekarang di sini Bung Ferry mau ngobrol-ngobrol sama para dokter. Ini ada Dokter Doni, Dok Bro, paling ujung sana, dan ada Dokter Tovan yang kalau dipantau kalau ada pertandingan pasti kelihatan. Kalau yang ini spesial. Dokter Maria, dokter khusus tim Persija Putri. Wah, Bung Ferry bisa nanya-nanya nomor telepon. Sabrina berapa Sabrina? Ada yang mau tahu. Oke, untuk para dokter nih, kita ngobrol soal pertandingan nih. Aduh, kecewa banget gue. Jujur gue kecewa banget karena udah siap-siap dan gue ikut rakor. Pagi tuh ikut rakor, bantuin Pak Budi sama Pak Hiro. Kita sampai jam 4 sore gitu, kita masih berjuang. Mau coba tanpa penonton, mau coba pindahin ke Patriot gitu. Tapi ternyata tiba-tiba PT Liga sudah ngeluarin pengumuman bahwa pertandingan ditunda itu. Ya udah, kita jam 4 pulang itu rapat dari pagi sampai jam 4 tuh 4 musim tuh. Musim hujan, nggak hujan, hujan lagi, nggak hujan lagi gitu. Jadi 4 musim gitu. Pengen tahu di tim. Tahunya kalau tim Persija kapan tuh ditundanya? Baru kemarin, Bung. Baru kemarin. Jadi benar-benar pas latihan itu di pertengahan latihan kita baru tahu. Itu udah final preparation. Jadi pas latihan yang dikabarin siapa? Kita baca di sosmed lah ya. Kita baca sosmed Persija mengumumkan ditunda. Jadi anak-anak tuh gak ada yang tahu. Anak-anak tuh lagi latihan, kita udah final preparation, kita udah ready segala macamnya. Saya pegang HP kebetulan, wah ditunda. Ya sudah, mau bingung kita mau bicara apa lagi tuh. Abis latihan diumumin. Diumumkan. Anak-anak kecewa apa Oh gimana? jelas pasti kecewa lah. Oh ya? Oh kecewa. Padahal udah sifat Iya, dong, fight kita banget. udah sifat On fire ya? On fire, udah ready banget. Pelatih gimana? Wah, Dia nanya nggak? Kenapa kita tanding gagal itu? ke saya sih enggak, mungkin ke BP ataupun ke Pak Ardi kali ya. Tapi kalau ke saya sih enggak. Tapi anak-anak sih kecewa lah. Oh iya, padahal banyak sekali anak The Jack yang menyiapkan waktunya untuk ini. Ada yang ngambil cuti, ada yang dari daerah tuh emang udah ini. Makanya yang kasihan yang udah nyewa bus gitu. Nah, biasanya kan tim kalau udah on fire gini, sayang kan dok, ada nggak sih niat untuk ganti? Apakah uji coba lawan tim lokal tanpa penonton gitu ya? Apa gimana? Ada nggak rencana nggak? Rumor yang beredar lawan U20 ya? Iya, kemungkinan besar. Oh mau udah Katanya mau. paling di Halim ya? Ya antara Halim dan Sawangan lah. Oh iya, tapi tertutup dok. Mungkin ya kita nggak tahu keputusannya. Oke, sebetulnya kondisi ini penundaan ini menguntungkan nggak sih buat tim? Yang pasti enggak lah ya. Enggak. Segala sesuatu yang sifatnya mendadak itu pasti akan menimbulkan kerugian di kemudian hari sih. Nah kan ada Kak Dutra yang menjadi pertanyaan anak-anak kan Dutra. Kemarin kan waktu pertandingan pertama Dutra nggak main. Nah, apakah lawan Persebaya memang udah siap main atau belum? Dutra ini final phase dari injury-nya dia. Harusnya mau kita udah cobakan. Walaupun transisi bertahap tapi harus kita udah cobakan. Dan dia udah ready kok. Udah ikut latihan full kemarin. Oh ya, berarti memang udah siap sebenarnya. Dok, kalau Evan Dimas sebetulnya kondisinya udah 100% apa gimana? Ada hal yang kita tunggu lah. Oh, Jadi emang ada cederanya Evan Dimas itu dia akan sembuh secara waktu berjalan. Tapi memang butuh waktu lebih lama. Tapi prosesnya sangat bagus. Prognosisnya juga sangat bagus. Artinya kita akan mendapatkan Evan Dimas yang 100% luar biasa lagi. Alhamdulillah. Soalnya gini, gue agak salut nih. Jujur gue salut sama Evan Dimas gini. Bukan cuma di lapangan ya dok ya. Tapi ketika dia masuk ke lapangan, dia selalu bisa bikin perubahan. Kemarin masuk nggak lama kemudian gol. Tapi ada yang lebih gue salut. Kita kemarin tanding hari Minggu. Hari Sabtunya dia nikah. Dia nikah hari Sabtunya. Mungkin anak The Jack ada tuh yang anak The Jack apa siapa tuh ya? Yang orangnya gemuk-gemuk tuh, dia nikah tapi minta cutinya lama banget gitu. Ada yang gemuk-gemuk ya? Siapa itu lupa gue namanya tuh. Itu cutinya lama banget gitu. Tapi ini malah langsung gue respect banget sama Evan Dimas. Nah, Dokter Tovan, pengen tanya pendapatnya nih. Ini sebetulnya Corona udah begitu mengkhawatirkan nggak sih sampai ada keluar statement dari Pemda ya, bahwa ini lebih baik di ini. Bahkan setelah kita selesai rakor, itu jam 1 itu IO seluruh Jakarta itu dikumpulin di kepolisian, minta untuk
penundaan, pengajuan perizinan segala macam, ada briefing kayak gitu. Ya. Nah sebenarnya apakah udah begitu mengkhawatirkan apa gimana? Kita kan orang awam nih, nggak awam. Thank you Bung. Jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, datanya juga mungkin udah makin banyak ke sini dan kita lihat bahwa tingkat kesembuhannya makin ke sini makin bagus. Makin bagus malah. Kalau kita melihat penyakit kan kita mau lihat tingkat kematian dari penyakit tersebut ya. Corona sendiri tingkat kematiannya kecil sekali. Mungkin sekitar 0,2 sampai 2% lah dari Dikit total banget. yang kena. Betul. Dan yang meninggal pun biasanya ada faktor lain tuh. Biasanya usianya tertentu, dia punya kegagalan jantung sebelumnya, liver dan sebagainya lah gitu. Tapi kalau kita orang biasa, sebenarnya tingkat ketularan cukup tinggi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga imunitas kita. Mencegahnya sih lebih baik sih. Yang penting jangan panik tentunya. Sebetulnya corona itu apa? Corona tuh virus nih. Enggak, dia penyakitnya tuh kayak flu atau apa nih? Saya nggak ngerti. Gejalanya tuh umumnya tuh awalnya dari seperti flu biasa ya, flu, batuk, badannya demam, lama-lama mulai sesek gitu. Jadi pneumonia sih sebenarnya jenisnya ya, kalau kita bisa bilang ya. Oh, jadi awalnya tuh batuk, pilek. Batuk, pilek, badannya mulai anget, demam-demam gitu, lama-lama sesek nafas. Gitu. Soalnya kan gini, sekarang yang rame pada berebutan masker. Yes. Sebetulnya masker itu memang untuk orang sakit apa untuk kita yang sehat, untuk mencegah atau gimana tuh sebetulnya? Seharusnya hanya untuk orang sakit. Harusnya untuk orang sakit aja. Sakitnya. Jadi kesadaran bagi mereka yang sakit, yang mereka sudah mulai pilek batuk, pakai tuh maskernya. Jangan orang sehat yang disuruh pakai masker. Gitu. Berarti orang seperti gua aman. Gua masih muda, umur baru 20, badan segar bugar gitu kan. Kuat fisik segala macam dan nggak perlu pakai masker. nggak Tapi perlu satu berebutan. sisi gini Bung, kita juga harus cukup bijak lah ya. Pertama, penyebaran corona ini sangat luar biasa loh. Ya, penyebarannya sih sangat luar biasa dan sangat cepat, spreadingnya tuh cepat. Ya, dan itu bukan terjadi cuma satu area langsung kemana-mana. Ya. Amerika, Eropa, Indonesia pun gitu segala macam. Nah, kita boleh nih meningkatkan kewaspadaan, tapi yang salah adalah kepanikan. Ketika kita semuanya jadi panik, irasional tuh jadinya kita. Kayak masker lah ditimbun lah, dibeli bermana-mana segala macam. Sedangkan pemerintah kita pun sudah menyatakan bagaimana sih, siapa sih yang cocok untuk pakai masker? Yang pertama adalah yang tadi Dr. Tovan bilang adalah mereka yang sakit. Gunanya buat apa? Mencegah penularan dari dia gitu loh. Nah, itu pertama satu. Yang kedua, siapa sih yang akan harus pakai masker? Para medis yang bekerja ngadepin mereka-mereka gitu loh. Ya, wajar dong seperti itu. Nah, itu para medis itu yang harusnya menggunakan masker. Nah, di Indonesia pun ini saatnya untuk belajar yang namanya etika batuk. Ya, PHBS ya, hidup sehat bersih. Nah, gitu loh. Jadi kesadaran juga bagi teman-teman yang kalau emang punya batuk pilek ya sadar-sadar dirilah, belajar beretika batuknya. Bagaimana beretika batuknya? Satu, kalau memang udah punya sakit batuk pilek ya pakai masker lah gitu. Kalaupun misalkan dia kayak harus batuk tanpa masker ya tutup nih kayak Dokter Maria bilang tuh gitu. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan nggak ada juga ya pakai tisu lah gitu loh. Ya kan, kita pakai tisu dan buangnya jangan sembarangan. Kita masih lihatnya orang suka ngeludah sembarangan. Nah, cara-cara kayak ginilah yang menyebabkan virus itu berkembang lebih cepat. Nah, itu yang sebenarnya harus kita jadikan acuan, kita jadikan patokan. Pantas aja gue tadi di ruang tunggu batuk, orang pada ngeliatin. Karena gue lagi main game gitu, main batuk aja gitu. Padahal batuk sekali doang. So ya, Dokter Maria biar suaranya kedengaran. Ini soalnya suara ngebas semua, harus ada suara sopran dikit gitu. Halus-halus dikit gitu. Selain masker, sebetulnya tindakan pencegahan apalagi sih? Yang terutama untuk yang sehat nih, apalagi tindakan pencegahan? Sebenarnya kalau menurutku pribadi paling simpel adalah washing hands, cuci tangan, jangan lupa. Kalau misalnya nih pakai sabun tentunya gitu ya, di wastafel cuci tangan. Terus kalau misalnya gimana kalau sekelilingnya nggak ada air, nggak ada wastafel, jangan lupa pakai hand sanitizer gitu juga boleh, rubbing. Yang penting jangan sampai nih tangan-tangan main ke mulut, mata, big no. Oh, berarti harus rajin-rajin ya, habis makan cuci tangan, sebelum makan cuci tangan. Sebenarnya memang sih kalau bukan karena kita jadi nggak enakan habis salaman terus cuci tangan, tapi demi keselamatan bersama lah, demi kamu dan demi aku. Oh, iya. Jadi harus sehat. Tapi nggak juga seperti itu ya, video-video anekdot yang orang nyukur pakai bawah gitu. Tutup ini nggak juga kali ya, nggak kayak gitu terus. Karena kalau gue sih pikirannya simpel aja ya, wabah penyakit berapa kali baru ada lagi penyakit baru ada lagi gitu. Tapi ya
tanggapinnya ya tadi dokter bilang nggak usah panik gitu ya. Betul. Nah, kembali lagi ke pertandingan kita nih. Pertandingan kita kan kemarin sebetulnya harapan anak-anak tuh bisa main dengan penonton, tapi kalau misalnya ya pertandingan berikut tiba-tiba kepikiran nih, usulan aja gitu. Kalau si pembeli tiket Persija satu orang dapat 1 masker, misalnya, gitu kan ini memerangi penjualan masker yang Timbun gitu ya. buah sama harganya gila-gilaan kan sekarang gitu, langka banget ya. Sekalinya ada harganya tinggi gitu. Terus tiap pintu kita sediain ini kali ya. Apa tuh Sanitizer. kayak di rumah sakit kan banyak tuh sanitizer gitu. Mungkin tiap pintu bisa aja kita kayak gitu. Dan jangan lupa ya ada ide bagus juga kalau misalkan mereka masuk tuh kita ukur suhu ya. Iya, Oh, screening. itu screening awal yang sangat Oh mudah iya, itu bukan ya. cuma screening tiket ya. Iya. Ini oh pantas tadi gua masuk kemana tuh. Jidat gua Itu sangat ditembakin. mudah gitu. Itu sangat mudah gitu. Jadi kalau mereka yang suhunya di atas 38 ya kita pisahkan lah seperti itu. Loh, kalau yang terkena virus corona itu suhunya tinggi. Oh masih demam. Masih demam. Itu manifestasi pertama, demam, batuk, pilek itu sangat mudah gitu. Enggak, soalnya kemarin ada dapat kabar juga. Oh, itu ini lainnya. Corona itu bisa mati di suhu tertentu, katanya. Begini, bukan. Jadi gini, sebuah virus atau virus itu dia butuh host, butuh inang. Jadi dia akan pindah itu nggak lama. Dia misalkan jarak kita 1 meter, dia sistemnya namanya droplet. Jadi artinya ludah keluar bla 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 itu dalam waktu hitungan menit ataupun itu dia bisa berpindah. Dia bisa ada di sini, bisa di dalam sini itu 24 jam. Makanya tadi kita nyentuh, cuci tangan. Tapi perpindahan itu tuh kalau jaraknya deket begini nih. Atau kita pegang, nempel, kita sentuh nih mata, mulut. Nah, itulah penularannya. Makanya salah satunya yaitu tadi menggunakan masker. Ya kan? Itu hanya daya protektif. Tapi apakah semua orang harus pakai masker? Kan enggak. Jadi juga bukan berarti virus itu akan ada di udara di mana-mana. Ya enggak gitu juga. Oh, gitu. jadi bukan airborne ya? Bukan airborne. Virusnya bukan airborne. WHO sudah mengatakan dan positifnya itu droplet. Dan itu butuh waktu dan butuh jarak. Bukan itu. Nah, mungkin yang alasan paling masuk akal penundaan kita kan adalah kerumunan. Oke ya, setuju ya. Kita itu pasti adalah kerumunan. Kayaknya itu yang paling masuk akal kenapa kita akhirnya ditunda. Tapi itu juga kalau kita menunda segala hal juga akhirnya itu kan tidak akan panik. Di kalangan anak lecek protesnya gini, kalau memang sepak bola karena kerumunan mengumpulkan massa banyak, gimana dengan mall? Mall itu dari pagi sampai malam buka dan itu pengunjungnya banyak. Apalagi sekarang banyak keras belanja bahan pokok, nah itu gimana kan harus mungkin nggak berani kali ya ngambil kebijakannya. Terlalu bogal kali gitu. Terlalu global. Akhirnya berhenti jadi kota mati juga gitu. Iya. Nah, obatnya emang sampai sekarang belum ada obatnya. Vaksinnya. Sebenarnya Gini, kalau virus itu kan self limiting ya. Arti kata gini, daya tahan tubuh kita akan fight. Artinya kalau dalam gejala-gejalanya oke gitu, maksudnya demamnya kita bisa atasi, sesak nafasnya bisa kita atasi dalam kurun waktu tertentu dengan daya tubuh semakin meningkat, dia akan hilang sendiri. iya. Tapi, Makanya, tapi gimana? Seperti yang Dr. Tovan bilang, bila ada usia tertentu, katakan di atas 60 tahun ya, tingkat risiko kematian makin tinggi. Terus abis itu dia punya penyakit penyerta yang mengganggu sistem daya tahan tubuhnya, ya risiko kematian akan tinggi. Tapi mereka yang usia di bawah 50 tahun itu cuma 0,2% dan WHO mengatakan we getting better, kita akan lebih baik. Memang, ini tapi benar nggak ya? Ini pemikiran saya lah. Kenapa kita jadi lebih takut untuk virus corona ini karena sosial media sangat luas gitu. Dan sekarang kecepatan pendapatan informasi juga selalu sangat cepat gitu loh. Dan WHO pun mengatakan kita cuma bisa memperlambat spreadingnya, we contain, kita berusaha untuk menjaga di situ gitu. Tapi apakah kita bisa mencegah 100%? No. Kita enggak. Ketika akan spreading ya spreading, tetapi tidak perlu dikhawatirkan juga karena selama kita bisa menjaga pola hidup sehat, pencegahan gitu kita bisa atasin. Terus kita berusaha lah, maksudnya informatifnya juga akan lebih bagus gitu, edukasi ke masyarakat lebih bagus. Kita bisa lebih rasional lah untuk seperti itu.
di Indonesia yang dokter-dokter tahu ini sebetulnya udah banyak apa nih, terutama yang Depok 2 itu. Yang Depok 2 itu sebenarnya positif apa negatif sih setelah pemeriksaan? Yang di 2 orang Depok habis bertemu dengan orang Jepang, turis Jepang. Itu susah loh diomongin karena kita nggak melihat suatu report resmi. Iya. Karena hanya Hanya berdasarkan berita, ya. berita. Iya, belum ada pernyataan resmi ya sebetulnya. Ada beritanya mengatakan ya yang diumumkan lah ya mereka positif, ya udah kita terima aja dengan berita seperti itu positif. Terus ada beberapa hari kemudian berikutnya beritanya kan mengatakan mereka sudah lebih baik. Iya betul. Katanya sudah It's getting better. Terus yang ada juga yang meninggal disaspeknya juga virus corona ternyata diperiksa negatif. So kita ini lagi di bawah berita yang banyak gitu loh. Jadi benar dan tidaknya kita harus percaya pemerintah lah. Apa yang pemerintah umumkan kita ikutin lah. Iya. Itu lebih meningkatkan kewaspadaan kita. Kita juga jangan terlalu mudah percaya apa yang kita baca di internet A B C D. Enggak, kecuali kalau resmi pemerintah lah rilis. Nah, itu yang kita percaya. Jangan lupa grup WhatsApp. Oh, grup. Hati-hati. Hati-hati grup WhatsApp. Oh, iya, bosan. WhatsApp keluarga, ya. Iya, WhatsApp. Ya, apalagi ini yang teman-teman yang pada mau umroh kan sementara ditutup. Kalau saya sih tenang, saya pikir Arab Saudi kan butuh waktu untuk memprepare negaranya. Kalau ada orang masuk pemeriksaannya gimana, mungkin mereka lagi siapin itu kan. Jadi nggak terlalu khawatir lagi pula kalau memang izin Allah kan kita pasti bisa berangkat umroh. Tapi ya kembali lagi memang orang banyak yang panik. Nah orang Indonesia kayaknya demen banget apa ya, bukan panik aja tapi tiap kali ada kejadian ini, oh ini nih corona nih. Ngelihat orang tutup-tutupan padahal mungkin dia habis kehujanan gitu, oh ini corona nih. Pasti corona gitu. Itu orang Indonesia. Yang saya bikin ramenya tuh, jadi males kadang-kadang lihat grup WhatsApp gitu. Oke, jadi sementara ini pokoknya kita cukup dengan yang si penderita atau yang orang yang sering bersentuhan dengan penderita itu sebaiknya pakai masker, kemudian kita harus rajin-rajin cuci tangan. Yang paling gampang sebetulnya itu ya, selain dari pola makan. Kalau orang yang punya penyakit memang lebih rentan dan usia juga lebih rentan. Karena data di Cina katanya mayoritas yang meninggal memang di atas umur 80 tahun. Gitu jadi. Oke. Agak lega. Karena gue masih muda. Iya, masih muda. Gitu. Awal 20 ya? Hah? Masih bisa ikut seleksi U20 nanti? Oh, ikut dong. Ikut sebetulnya ini pengen ikutnya seleksi ini apa? Fisioterapis, tapi khusus Persija Putri aja. Maaf ditutup. Oke. Mungkin sementara kita ngobrolnya itu aja. Terima kasih buat dokter-dokter semua. Kita tadinya pengen ngobrolin Persebaya, tapi ternyata akhirnya lawan Persebaya yang big match yang kita tunggu-tunggu karena ini juga dalam sejarah perserikatan juga sangat ditunggu orang kedua penggemar gitu. Tapi ternyata kita nggak bisa ya. Sabar aja, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tiba-tiba PT Liga memutuskan kan ada space kosong nih. Ada kan kita sebetulnya jadwalnya 14 Maret lawan Bayangkara. Kemudian main lagi 4 April. Itu space kosong tadinya untuk match FIFA ya. Nah, tapi ternyata FIFA juga kayaknya mau menghentikan pertandingan. Kalau kondisinya memungkinkan, kemungkinan kita bisa main di tanggal-tanggal segini. Mudah-mudahan aja, doain aja anak-anak The Jack. Terima kasih buat Dr. Doni, Dokbro, Dr. Taufan, Dr. Maria. Terima kasih banget, sukses selalu buat karirnya. Dan sehat selalu karena kalian sangat dibutuhkan. Kalian sangat dibutuhkan. Oke, dari Pondok Indah Medical Center, Bung Ferry mengucapkan terima kasih buat seluruh anak Jakmania. Sabar-sabar aja, gak usah panik, ikuti apa yang tadi dijelaskan oleh para dokter ini. Sampai di sini obrolan kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Persija, Gue champion.